Selamat malam, Bu. Jaminan kesehatan. Nah, untuk membahas terkait dengan jaminan kesehatan bagi para pekerja, kita akan berbincang bersama dengan Bapak C. Falah Rahmatiana selaku Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Langsung saja kita sapa. Selamat malam, kabar baik Pak Falah? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kita tentu tahu bahwa pekerja merupakan aset yang penting bagi sebuah perusahaan. Lalu kenapa pekerja ini harus terjamin, khususnya untuk jaminan kesehatan? Baik, saya ingin mulai dari resiko sakit ya Mbak, karena tidak ada di dunia ini yang tidak pernah sakit. Sakit itu adalah sebuah kepastian. Betul. Yang tidak pasti itu biayanya. Kadang murah, kadang mahal. Nah, pada saat berbiaya mahal, sering orang itu terkena masalah. Orang jadi mendadak miskin, bukan mendadak kaya. Nah, pentingnya menjadi peserta JKN, apalagi bagi pekerja, selain tadi bahwa sakit itu nggak bisa diduga kapan datangnya, berapa biayanya, supaya apa penyakitnya begitu ya Pak? Penyakitnya juga apa, apalagi di pabrik, di perusahaan yang memang kecenderungan untuk potensi sakitnya juga tinggi terhadap pabrik-pabrik tertentu, maka 3 hal mendasar yang harus kita pahami. Satu, jaminan kesehatan itu penting sebagai protection. Kita itu harus punya perlindungan, gitu kan. Sama halnya seperti kalau mau hujan kita harus punya payung kalau nggak mau basah. Proteksi itu adalah kita sekeluarga akan terlindungi kalau sakit, terutama sakit biaya mahal. Itu protection. Kemudian yang kedua, harus kita pahami bahwa memiliki JKN itu adalah melaksanakan konsep sharing. Sharing itu saling membantu. Kalau saya tidak sakit, maka saya bisa membantu orang yang sakit. Kan gitu. Dan itu juga kalau dalam agama Islam tentu konsep saling tolong menolong di situ masuk. Kemudian yang ketiga, kenapa penting itu adalah kita comply terhadap undang-undang. Karena di dalam undang-undang diamanatkan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki kartu JKN. Nah, apalagi sebagai pekerja ada kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya ke JKN, gitu. Dengan manfaat kalau bagi perusahaan itu, bagi pemberi kerja adalah anggarannya pasti, karena preminya pasti. Karyawan 1000 maka anggaran premi JKN-nya sekian. Beda halnya dengan perusahaan yang tidak mendaftarkan ke JKN. Dari 1000 orang itu ada yang sakit, satu berbiaya mahal, maka anggarannya bisa melonjak. Nah, itu kan risiko bagi perusahaan. Kepastian anggaran bagi pemberi kerja dengan mendaftarkan kepada JKN. Kepastian bagi pekerja untuk tetap produktif walaupun dia sakit, tidak usah mikirin biaya. Pada saat sembuh dia bisa produktif kembali. Jadi perusahaan sebenarnya memiliki keuntungan banyak kalau mendaftarkan pekerjanya ke JKN. Karena si pekerja itu tidak usah mikir lagi apakah tanggal 1 atau tanggal gajian atau bukan. Kalau sakit ada yang menjamin. Seluruh resiko biaya itu nanti menjadi tanggung jawab JKN BPJS yang sekarang mengelola JKN itu. Baik, tadi disampaikan ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu manfaat bagi pesertanya sendiri apa saja yang didapatkan ketika dia menjadi anggota atau peserta JKN KIS? Jadi manfaat bagi peserta pertama adalah kalau sakit tidak perlu menyiapkan uang tunai. Lalu yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. Jadi kalau dokter mengatakan harus operasi, ya dioperasi. Karena manfaat JKN ini unlimited, Mbak. Jadi seluruh dunia mungkin cuma JKN KIS aja yang tidak ada batasannya.
mau dirawat, kalau indikasi medis dirawat setiap bulan, ya itu juga menjadi tanggungan kita. Nah, manfaat pelayanan kesehatan mulai dari batuk pilek sampai cuci darah. Manfaatnya sangat luas, tidak ada limitasi dan tidak ada waktu tunggu layanan juga. Pada saat didaftarkan oleh perusahaannya bayar iuran langsung aktif, kan begitu. Yang paling mendasar adalah seluruh resiko akibat pelayanan kesehatan itu kan sudah tercover asal sesuai ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku, artinya pekerja itu mendapat manfaat di kelas berapa sesuai dengan premi yang dibayarkan. Baik, itu merupakan manfaat yang didapatkan oleh pekerja jika terdaftar JKN KIS. Nanti kita akan membahas kira-kira iurannya berapa, cara menghitungnya bagaimana. Usai jeda berikut, pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS, beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua tertolong. Program JKN KIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali lagi menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Pada saat ini mengangkat tema jaminan kesehatan bagi para pekerja. Tadi disampaikan manfaat bagi perusahaan dan juga manfaat bagi pekerjanya. Tadi juga disebut bahwa cara menghitungnya pasti kok. Nah, untuk besaran iuran bagi pekerja ini cara menghitungnya untuk perusahaan seperti apa, Pak? Baik. Jadi sebenarnya premi yang dibebankan untuk peserta dari pekerja penerima upah ini adalah prosentase dari penghasilannya. Jadi penghasilan yang diterima sebagai batas bawahnya adalah UMK di masing-masing kabupaten dan provinsi, batas atasnya 12 juta. Sebagai contoh misalkan seseorang yang gajinya UMK taruhlah 4 juta, maka preminya itu 5%. 5% itu dari 4 juta kan 200 ribu. 200 ribu itu untuk istri, suami, dan anaknya 3. Jatahnya maksimum 3. Kalau full jatah itu terpenuhi, maka 200 ribu dibagi 5, jatuhnya premi per bulan hanya 40 ribu dengan jaminan kelas 2. Jadi yang di bawah 4 juta itu kelas 2, yang di atas 4 juta sampai 12 juta itu kelas 1. Untuk kalau dirawat, tapi kalau rawat jalan di klinik segala macam sama saja. Nah, bagi pekerja yang gajinya ternyata 13 juta, 5%-nya tidak dari 13 juta tapi dari 12 juta tadi. Gitu. Dihitung batas atasnya ya, Pak? Dihitung batas atas. Bagaimana kalau pertanyaan, saya kan belum nikah misalkan, 4 juta kan 5%-nya itu 200 ribu, ya pekerja itu dipungutnya ya sebesar 200 ribu itu untuk satu pekerja itu. Tetapi 5% ini dibagi 4% dan 1%. 4% kewajiban dari pemberi kerjanya, 1% dari pekerjanya. Jadi kalau tadi gaji 4 juta ya 40 ribu pekerjanya itu dipotong murni dari gajinya, tetapi yang 160 ribu itu perusahaan harus menganggarkan untuk yang bersangkutan. Jadi 5% dan 1%.
Pak Falah, bagaimana kalau misalkan ada satu keluarga, dia memiliki anak lebih dari 3 dan ingin mengikuti program JKN KIS? Itu bisa. Kalau misalkan anaknya taruhlah 5, yang anak sampai ke anak ketiga itu masuk ke dalam skema yang 5%. Anak keempat dan kelima itu mekanismenya didaftarkan oleh perusahaan, tapi setiap orang dikenakan tambahan premi 1%. Jadi kalau 1% tadi 40.000, berarti kan kalau gajinya 4 juta. Tapi kalau gajinya 12 juta, 1%-nya berarti 120.000 per jiwa dengan kelasnya kelas 1. Nah sebenarnya kalau kita hitung-hitungan secara matematik, konsep premi pekerja ini malah lebih murah Mbak ketimbang premi mandiri. Premi mandiri itu kalau mau kelas 2 sekarang Rp100.000 per jiwa per bulan. Betul. Tapi dengan simulasi tadi, dengan gaji yang di bawah 4 juta lah taruh, itu simulasinya dengan anak 3 hanya 40.000, tapi haknya kelas 2. Dan semua tercover begitu ya? Semua tercover. Istri dan juga anak, bahkan yang lebih dari 3 orang masih bisa ikut dipesertakan, karena kita nggak tahu anak mana yang akan sakit begitu. Nah, lalu untuk perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, mekanismenya seperti apa Pak? Ada 3 kanal yang bisa digunakan oleh perusahaan kalau mendaftar. Jadi bisa melalui website di BPJS Kesehatan di www.bpjskesehatan.go.id, di portal bersama BPJS. Jadi kita ada portal bersama dengan BPJS Tenaga Kerja atau BPJS selesai. Kemudian lewat online single submission. Nah, cukup mendaftarkan, mengisi formulir di situ, dilengkapi syarat. Biasanya kita itu mensyaratkan NPWP perusahaan, SIUP, kemudian NIB. Sekarang kan ada nomor induk berusaha, TDP dan akta pendirian. Setelah itu masuk ke kita, nanti kita akan mengirimkan virtual account dan linknya untuk mendapat hak akses di aplikasi EDABU namanya, Electronic Data BU. Jadi ngedaftarin karyawannya tidak perlu datang, tidak perlu juga nulis-nulis, cukup buka link itu, kita kasih tadi, masukin semua karyawannya di situ sesuai dengan data-data yang tersedia di mereka secara lengkap gitu. Selain itu ada kanal apa lagi? Nah, sebenarnya kita juga mempunyai relation officer, bisa menghubungi RO kami. Jadi petugas yang kita tugaskan untuk menjamin relasi antar BPJS dengan perusahaan itu. Menghubungi RO, tetapi tetap proseduralnya melalui kanal tadi. Jadi kanal yang 3 tadi bisa diakses oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk bisa mendaftarkan para pekerja mereka. Betul. Berarti harus ada inisiatif dari pemberi kerja atau perusahaan. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana kalau perusahaannya belum mendaftarkan para pekerjanya, tapi usai jeda berikut pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua tertolong. Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti mahal. Oh tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS, beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong royong, semua Program JKN KIS yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit.
Pendaftaran auto-debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto-debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali lagi menyaksikan Bincang Bareng BPJS Kesehatan, masih bersama saya Maya Karim dan dengan Pak Falah selaku Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan BPJS Kesehatan. Pak Falah, hingga sejauh ini apakah masih ada perusahaan atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan para pekerja mereka? Realitasnya masih ada. Masih ada dan cukup banyak mungkin Pak? Ya, cukup banyak dan itu tugas kami untuk mensasar itu. Nah, untuk perusahaan yang sudah terdaftar, tapi masih ada beberapa pekerjanya yang belum menjadi anggota atau peserta JKN-KIS, apakah juga masih ada hal-hal semacam itu, Pak? Masih, jadi ada perusahaan daftar sebagian tenaga kerja masih kita temukan. Ini menjadi PR besar kita, di mana kesadaran dari pemberi kerja itu harusnya mendaftarkan seluruhnya, tetapi mungkin hanya sebagian di tahap awal. Tapi ada juga perusahaan yang belum mendaftarkan sama sekali. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa merangkul para pemberi kerja ini dan mengingatkan bahwa penting loh memberikan jaminan atas kesehatan kepada para pekerja mereka? Ya, yang kita lakukan adalah kita memberikan advokasi kepada perusahaan melalui organisasi, juga media ini juga diharapkan kepada pemberi kerja. Kami menghimbau bagi yang belum mendaftarkan pekerjanya agar segera mendaftarkan pekerjanya, agar perusahaan Bapak Ibu sekalian terjamin jika ada masalah dari karyawan tentang kesehatannya. Nah, memang ada juga di aturan kalau pemberi kerjanya tidak mendaftarkan pekerjanya, maka pekerjanya bisa mendaftarkan. Baik, tapi untuk tanggungan biayanya apakah ditanggung sendiri oleh pekerja atau mekanismenya akan seperti apa jika mendaftar sendiri, Pak Pahala? Jadi pekerja tersebut bisa melaporkan kepada kita bahwa yang bersangkutan karyawan PTA, nanti kita akan mengkonfirmasi ke PT tersebut sehingga preminya ya tetap kembali ke aturan bahwa perusahaan yang membayarkan preminya 4% dan gaji pegawainya dipotong 1%. Baik, jadi tetap dibayarkan oleh pihak pemberi kerja. Betul. Jika tahap advokasi sudah dilakukan, tapi masih dalam jangka waktu yang lama perusahaan tersebut atau pemberi kerja tersebut masih tidak mendaftarkan para pekerjanya, apa konsekuensi yang didapatkan? Sebenarnya tahapan berikut kita lakukan pemeriksaan bersama dengan pengawas ketenagakerjaan. Kalau itu aja tidak mempan, kita akan SKK-kan ke kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kita ada surat kuasa khusus kepada kejaksaan untuk membina perusahaan itu agar mengikuti ketentuan. Dan ketentuan tersebut tentunya sudah diatur, sudah ada hukumnya ya Pak ya? Betul, jadi kan memang jaksa ini JPN ya, jaksa pengacara negara yang sering kita gunakan kalau ada perusahaan yang bandel gitu. Kita prosesnya banyak yang berhasil SKK tersebut sehingga pada akhirnya perusahaan itu mendaftarkan ke BPJS. Hingga akhirnya para pekerjanya terjamin untuk kesehatannya. Nah, untuk perusahaan atau pemberi kerja yang saat ini mungkin baru merintis usaha mereka dan ingin mendaftarkan para pekerjanya, tapi lagi pandemi ini Pak, gimana? Ada kemudahan nggak Pak? Kemudahan pada saat pandemi ini ada, kita siapkan edabu mobile, termasuk ini perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita misalkan gitu, mau ada mutasi tambah kurang, kadang WFH gitu kan, nggak bisa ngakses di komputer rumah, ada edabu mobile yang kita siapkan, PIC-nya cukup melakukan mutasi tambah kurang di aplikasi tersebut karena sudah di iOS dan segala macam, itu administrasi jalan. Nah, bagi yang belum mendaftarkan sama sekali, juga tadi lewat kanal tadi, atau bisa menghubungi relation officer kami. Bisa via email memberikan data, nanti kita respon. Jadi kita juga menjaga tatap muka dengan perusahaan, tapi ada sistem yang bisa digunakan untuk kebutuhan tersebut.
jadi terjamin untuk bisa terus memperbarui data ya Pak ya. Betul. Nah, untuk pembaruan data sendiri, misalkan ada para pekerja yang memiliki anak, apakah pekerja tersebut yang harus datang mendaftar sendiri ke BPJS Kesehatan untuk penambahan anggota keluarganya, atau harus melalui perusahaan atau pemberi kerjanya Pak? Diutamakan melalui pemberi kerjanya, melalui HRD-nya, supaya datanya sama, karena memang kan fasilitas lewat eDabu tadi itu diakses oleh oleh HRD melalui eDabu tadi. Tetapi bisa juga informasi ke kita melalui relation officer tadi untuk nanti kita cross-check-kan. Jadi kita kemudahan saja, tetapi prosedur, syarat dan ketentuannya adalah melalui HRD untuk didaftarkan anggota keluarga tersebut ke JKN, ke BPJS gitu. Oke, baik, kita akan berbincang lagi Pak Falah, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Sejak kecil, kita sudah diajarkan untuk disiplin. Kini, sesibuk apapun bukan alasan untuk tidak patuh bayar iuran JKN KIS. Membayar dengan cara auto debit adalah solusinya. Hidup lebih berarti membantu sesama untuk optimis melangkah ke depan. Ayo, daftar dan bayar iuran JKN KIS dengan cara auto debit. Dengan gotong royong, semua... Alhamdulillah, Pak Sastor sudah sehat. Biayanya pasti Oh mahal. tidak, dengan JKN KIS saya terlindungi. Kita karyawan juga didaftarin JKN KIS. Beban jadi ringan karena bergotong royong. Sayang, nanti kalau kita punya anak, abang daftarin JKN KIS ya. Abang bisa aja. Wah, ini baru warga negara yang patuh. Ayo daftar dan dapatkan KIS digital melalui mobile JKN dan bayar iuran. Dengan gotong oleh BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kepada peserta sehingga terdapat kepastian jaminan pelayanan kesehatan. Dukung keberlangsungan program JKN KIS dengan membayar iuran tepat waktu. Manfaatkanlah pembayaran iuran melalui auto debit. Pendaftaran auto debit dapat dilakukan melalui bank dan mitra yang telah bekerja sama atau daftarkan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Pilihan lain dapat dilakukan dengan cara ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Dengan gotong royong semua tertolong. Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Bareng BPJS Kesehatan. Nah, pemirsa, kita akan bertanya juga bagaimana fakta-fakta di lapangan. Tadi sudah banyak juga ya Pak perusahaan yang sudah sadar untuk mendaftar. Apakah ini laporan yang disampaikan sudah semuanya valid Pak yang diterima ke BPJS Kesehatan? Jadi jawabannya adalah tidak semuanya valid juga, terutama kita lagi ngecek kadang ada perusahaan yang melaporkan gajinya juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, kita lakukan upaya advokasi, koordinasi agar gaji yang dilaporkan itu sesuai, karena berpengaruh terhadap kelas, Mbak. Jadi kalau gaji di bawah 4 juta haknya kelas 2, gaji di atas 4 juta haknya kelas 1. Nah, fakta di lapangan gimana Pak? Kadang ada yang melaporkannya seragam UMK semua. Padahal faktanya kan seiring dengan masa kerja biasanya kan naik kan seperti itu. Nah, ini juga upaya-upaya koordinasi kita dengan pengawas ketenagakerjaan kita lakukan, menghimbau agar badan usaha itu kami harapkan untuk melaporkan gaji yang sebenarnya sehingga premi yang dibayarkan itu sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan di atas 4 juta, ya laporkanlah di atas 4 juta dengan haknya nanti kelas 1. Kalau di bawah 4 juta, laporkan juga sesuai. Tapi tidak dasar UMK saja gitu. Kalau gajinya sudah naik jadi 3 juta, misalkan UMK 2,5, ya laporkan 3 jutanya. Gitu. Baik, untuk bisa menemukan data-data pasti terkait dengan berapa besaran gaji supaya tidak ada katakanlah kecurangan-kecurangan di lapangan, apa yang dimitigasi oleh BPJS Kesehatan? Kita lakukan kerjasama dengan institusi terkait, dengan BPJS Naker, dengan instansi yang bisa untuk menyanding.
kalau misalkan dia dalam keadaan resign atau keluar dari perusahaan, apakah dia masih bisa melanjutkan program JKN KIS-nya untuk kedepannya? Oh, bisa. Sangat bisa sekali. Jadi pekerja yang sudah keluar dari perusahaan bisa mendaftar lewat segmen mandiri. Lewat segmen mandiri dengan pilihannya kelasnya ada 3, tetapi preminya nominal. Kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 42.000. Daftar melalui segmen itu syaratnya harus punya rekening. Karena nanti metode mau bayar dan mampu bayar secara berkelanjutan. Gitu. Saya juga ingin sampaikan bahwa sekarang masih ada masyarakat yang kadang bayarnya pada saat sakit gitu. Harapannya pada saat sehat juga tetap harus bayar, karena apa? Uang preminya itu kan dipakai oleh orang lain yang sakit. Begitu juga saat kita sakit, kita juga menggunakan Ditolong. uang premi yang lain. Betul, sesuai slogan BPJS Kesehatan, dengan gotong royong semua tertolong. Artinya kita itu membayar premi JKN itu untuk menolong kita sendiri dan menolong orang, kan begitu. Nah, jadi tidak usah khawatir, bagi yang keluar dari perusahaan masih bisa melanjutkan dan mendapatkan manfaat dari JKN KIS. Terakhir, Pak Falah, mungkin ada hal atau informasi apa yang ingin disampaikan baik itu kepada perusahaan, pemberi kerja maupun pada pekerjanya. Silakan, Pak. Baik, saya ingin menyampaikan hal mendasar bahwa pentingnya memiliki kartu JKN KIS adalah sebagai sebuah perlindungan dan sharing dan compliant. Jadi PSC, protection, sharing dan compliant. Pertama, kita memiliki perlindungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, termasuk bagi pemberi kerja dan pekerjanya. Yang kedua, kita juga melaksanakan konsep sharing, gotong royong, di mana kita bisa membantu orang pada saat kita sehat dan kita dibantu orang pada saat kita sakit. Yang terakhir, dengan mendaftarkan pekerjanya atau pemberi kerja dan pekerjanya ke BPJS, cerminan bahwa kita taat kepada aturan undang-undang. Bahwa di undang-undang diwajibkan seluruh penduduk Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia dan juga edukasi khususnya kepada masyarakat. Kita kenakan masker kembali, Pak. Akhir kata pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.